Teman-teman sekalian yang berbeda ya, membela klien bayar dengan membela rakyat. Sangat berbeda. Berbeda betul. Ya. Kalau membela klien yang bayar, kita harus memperjuangkan kepentingan klien. Kalau kalian merasa dirinya tidak kalian perjuangkan, nyawa kalian pasti dicabut, surat kuasa, cabut, ganti cara lain. Jadi mau nggak mau dia harus pintar melayani kliennya. Kadang apalagi melayani klien yang bajingan gitu ya. Bajingan tengik betul, udah penjahat terus minta bebas gitu. Itu satu tantangan yang luar biasa. Nanti kalian akan mengalami masa-masa itu. Nah, berbeda dengan membela kasus-kasus rakyat, kasus-kasus yang komunal, mungkin juga kadang-kadang yang individual. Nah, kata kunci daripada membela kasus-kasus rakyat, komunal maupun individual itu adalah hubungan kedekatan kalian. Kalau bahasa LSM-nya sebenarnya judulnya pengorganisasian. Jadi kalian ini bukan orang-orang hebat yang harus punya jarak dengan rakyat, yang mulutnya harus lebih kecil dari kupingnya. Kadang pengacara-pengacara ini mulutnya lebih gede daripada kupingnya, orang disuruh dengar daripada dia disuruh mendengar. Itu prinsip, kecil tapi prinsip itu ya. Jadi kalau kalian mau menjadi advokat yang hebat membela rakyat, kupingnya harus lebih besar daripada mulutnya ya. Otaknya harus lebih sederhana dibandingkan dengan rakyat. Jadi rakyat yang dicekokin yang rumit-rumit, sesuatu yang rumit harus bisa kalian sederhanakan sehingga rakyat itu mudah mengerti. Bukannya malah rakyat dipaksa-paksa oleh sesuatu yang rumit. Saya kasih contoh. Saya menangani korban pelanggaran HAM permanen Papua, penyerangan asrama. Anda bisa bayangkan bahasa Indonesia aja dia nggak ngerti. Terus kita mau mengajari dia menjadi saksi di peradilan HAM di Makassar. Itu gap psikologisnya kan udah luar biasa itu banyaknya. Kan? Kalau kalian paksa-paksa, kelihatannya dia waktu berkomunikasi dengan kalian pinter gitu, iya, tapi begitu bersaksi dia diam. Terus kalah, terus kalian marahin dia. Nggak bisa, introspeksi diri. Ya, apalagi ini dari daerah-daerah, pengalaman saya di daerah. Rakyat sekarang membutuhkan orang-orang pinter yang bisa menyederhanakan masalah, bukan yang jaim, bukan yang membuat gap tertentu. Wah, saya advokat, ngapain saya ngurus-ngurusin, datengin ke kampung-kampung yang becek penuh rata tangis gitu ya. Kalau mau dia yang datang ke kantor saya. Ngapain gua datang ke desa sana, gua terancam nanti sama detasemen 88. Ngapain? Kalau udah kayak begitu, sebaiknya lu keluar aja deh, nggak usah ikut pelatihan lagi. Rakyat sekarang membutuhkan itu. Sekarang sangat membutuhkan itu. Ya, jadi sekali lagi komunikasi dan pengorganisasian itu penting. Ya. Dan cara berkomunikasi, mulutnya harus lebih kecil daripada kupingnya. Kupingnya itu harus lebih gede. Karena kadang-kadang bahasa rakyat itu banyak bahasa yang menunjukkan sungguh-sungguh kepastian hukum dan rasa keadilan rakyat. Pengalaman saya. Entah kalian di buruh, entah di petani, entah di mana lah. Karena kebetulan saya pengalamannya banyak di daerah konflik. Ya. Mana semua daerah konflik Indonesia saya tangani. Bahkan sekarang di Profit, saya ini lawyernya RMS sekarang. Profit. Lawyernya RMS, saya dibayar profit oleh RMS. Ya, tadi saya punya pengalaman daerah konflik, bela petani, bela buruh, bela macam-macam. Jadi pengalaman saya memang mulutnya harus lebih kecil dari kuping. Apalagi kalau kalian mampu mengorganisir sampai membuat jaringan bawah tanah. Nurdin M. Top itu, ya, itu karena dibela rakyat makanya dia lepas terus, bukan karena Nurdin M. Top hebat. Saya bisa ketemu Nurdin M. Top. Nah, jaringan bawah tanah itu penting. Kalau dulu order-order ngebom itu saya sempat dikasih tahu, ya, karena kita tahu perdagangan senjatanya itu ada di mana, ya kan, apalagi di kawasan Asia. Nah, itu karena pergaulan kita dengan rakyat. Nah, yang gitu-begitu juga harus jadi pengalaman kalian. Kenapa? Ya, keuntungannya adalah saya dari orang kampung langsung jadi lawyer, dikenal secara internasional karena nanganin kasus-kasus kayak begini. Walaupun ada faktor nasib, tapi kalau dilihat dari kondisi republik ini,
kayaknya kalau kalian serius, nasib kalian mungkin akan sama dengan saya. Begitu nanganin kasus politik, langsung naik. Karena kasus-kasus politik yang bernuansa pidana atau pelanggaran hak asasi, kita langsung berhadapan dengan state yang sangat keras, dengan state aparatus yang sangat kejam, sehingga membutuhkan keterampilan yang luar biasa. Bukan hanya keterampilan hukum acara. Hukum acara jelas sidangnya, panggil, tangkap, tahan, pra penuntutan, tuntut, pengadilan, sidang, banding, kasih ya, sama di mana-mana juga begitu. Ya, mau ke Amerika juga begitu, ke Jepang juga begitu, ya kan, prosesnya ya begitu aja. Dan kalau kalian udah ngalamin sekali, pengalaman saya nggak tahu ya, tapi asisten-asisten saya juga begitu, sekali aja sidang, biasanya udah langsung ngerti itu alurnya. Cuman problemnya adalah yang kecil-kecil itu, filosofi-filosofi dasar dan teknik-teknik dasar itu. Nah, jadi diskusi kita hari ini saya bukan mau ceramah soal KUHP, tapi saya mau membagi pengalaman dan kita diskusikan tekniknya itu dari kecil-kecil itu bagaimana supaya kita bisa membela rakyat. Salah satu nilai keberhasilan seorang advokat menangani kasus politik adalah menjadikan proses peradilan itu panggung politik dan memunculkan kliennya menjadi tokoh. Budiman Sujatmiko itu terkenal bukan pada waktu dia anggota PDIP, pada waktu diadili kasus 27 Juni. Ya, bagaimana caranya? Kalau bahasa kasarnya, seorang terdakwa atau tersangka yang pecundang itu diproses melalui proses peradilan pidana dan kita jadikan proses itu menjadi panggung dan dia menjadi tokoh. Gimana caranya? Karena kalau tidak, sebenarnya kalian hanya penggembira, pelengkap penderita. Oh iya, sesuai dengan KUHP, orang dituntut 5 tahun harus ada lawyernya. Dia nggak bisa ngadain lawyer, negara nunjuk, selesai. Ya kan? Di mana-mana di Fakultas Hukum belajarnya ya begitu. Tapi bagaimana mengemas isu, bagaimana mengorganisir korban-korban yang menjadi tersangka itu, memiliki kesepakatan dan platform pembelaan, agar proses persidangan ini kita jadikan juga untuk pembelaan, membela kasus-kasus rakyat, karena biasanya dia dipidana karena dia membela kepentingan rakyat, dan menjadikan dia tokoh. Bagaimana caranya? Nah, ini yang harus kita diskusikan, mengolahnya, dan itu nggak ada di Fakultas Hukum. Di PKPA juga nggak ada. Saya ngajar di PKPA. Ya, saya ngajar juga di PKPA. Nah, itu yang kita mau diskusikan sekarang. Ya, saya masuk kepada materinya. Ya. Awalnya, sekali lagi, tolong selain kalian belajar di sini, belajar KUHP, belajar sidang, kalian juga belajar bersama rakyat, mengorganisir, terutama rakyat-rakyat yang potensial akan dijadikan sasaran, entah itu untuk proyek politik atau memang untuk jadi sasaran politik, kalian organisir itu. Atau mungkin saya mau menantang kalian. Kalian bisa, bagaimana bisa melihat dan membaca peta kelompok-kelompok Islam fundamentalis yang potensial untuk menjadi teroris. Kalau zaman saya, bagaimana saya, kebetulan saya pengalaman saya di LBH Jakarta dan PBHI. Bagaimana PBHI bisa mendekati kelompok-kelompok di daerah konflik. Sehingga nanti kalau ada masalah dia larinya ke kita. Dan kita tahu bagaimana cara membelanya. Kalau enggak, ke laut aja loh. Lu enggak akan punya pengalaman itu. Kita nih demonstrasi mahasiswa untuk belain petani gitu. Lihat, wah peserta kursus hak asasi manusia, cemen semua, malas, mendingan gue ke yang lain aja. Jangan-jangan malah datangnya ke kantor gua daripada ke lo. Karena lihat nggak meyakinkan, diajak ngomongnya formalistik. Ya, udah malas dia. Ya. Harus punya pengalaman, kalau bahasa iklannya harus punya taste. Ya. Nah, saya masuk. Kalau ada satu peristiwa, biasanya entah mulai dari pemanggilan, tapi biasanya kasus-kasus rakyat itu selalu saja adanya penangkapan. Jarang tuh kayak kasusnya Antasari Ashar dipanggil dulu jadi saksi terus siangnya jadi terdakwa. Jarang. Biasanya kalau klien-klien kita, pengalaman saya 22 tahun, saya nggak tahu kalian, itu langsung panggilannya penangkapan atau ditangkap di tempat karena satu aksi. Waktu kritisnya adalah 1 kali 24 jam. Itu masa kritisnya. Di pemanggilan ataupun penangkapan. Itu masa yang paling kritis. Di 1 kali 24 jam.
Karena disitulah juga penyidik akan menentukan apakah klienmu dikasih surat cinta merah ditahan atau tidak. Yang kedua, apakah penyidik itu berdiri sendiri, dia diintervensi oleh intel atau oleh kekuatan-kekuatan lain untuk menjadikan klien kalian korban. Ya, entah itu pengusaha, entah itu partai, entah itu eksekutif atau sentimen apa gitu ya. Biasanya diintervensi. Nah, di sini letaknya 1 kali 24 jam. Karena yang dia akan kejar adalah bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup apa? Kalian baca bukunya. Ya kan? Dia kejar itu, yang 1 kali 24 jam. Tapi ada lagi yang jauh lebih penting yang kalian harus diskusikan dengan klien kalau ada kesempatannya. Tapi kalau tidak ada, maka kalian harus bicara dengan keluarga dan juga kelompok pendukungnya. Misalnya kalau mahasiswa, mungkin teman senatnya atau teman gerakannya. Apa? Kalian tentukan platform pembelaannya di 1 kali 24 jam itu. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah proses ini kita mau jadiin panggung atau tidak? Ya. Kalau mau dijadiin panggung harus clear, panggung kayak apa yang mau dibuat. Misalnya isunya yang mau dinaikin apa? Oh, kasusnya nggak bisa. Oke, you mau ngangkat apa? Oh ya, human rights defender diadili misalnya. Jadi kalian harus bangun seluruh proses ini bahwa ini human rights defender. Arahnya apa? Nanti kalau diperiksa di BAP, dia harus bicaranya nuansanya dia sebagai human rights defender di BAP-nya. Ya kan? Oh, dia sebagai human rights defender tapi membela kasus perempuan yang ditolak oleh puskesmas karena miskin pada saat dia mau melahirkan misalnya. Berarti isunya adalah human rights defender dan reproduksi gender. Itu isunya. Nah, mari kita bikin panggungnya. Litigasinya bagaimana, non litigasinya bagaimana. Tapi kalau misalkan dia bilang, ini nggak usah dijadiin panggung lah, kalau bisa saya lepas aja. Ya udah, seluruh pertanyaan polisi tolak-tolak aja. Bener nggak ini spanduk ini? Nggak bener Pak, itu mungkin orang lain itu nggak. Tapi kalau misalkan itu mau dibikin panggung, bener nggak spanduk ini? Bener Pak. Jadi saya jelaskan latar belakang spanduk ini. Ya, jadi kami menerima pengaduan selama 3 tahun ini sekian perempuan yang mati akibat dia miskin ditolak oleh puskesmas di sini. Kami rapat bersama dengan korban, nggak didengerin, makanya kami aksi. Memang saya yang pimpin dan ini salah satu spanduk yang kami buat bersama-sama. Efeknya apa Bang? Panggung, dia muncul sebagai tokoh dan isunya naik, media massa juga jadi ngerti yang mau dia tulis. Yang dia tulis bukan si A terdakwa dikenakan pasal ini, ya itu sih udah standar lah, nggak usah lu jelasin, polisi juga bisa jelasin kalau soal itu. Jadi pada waktu lawyernya ditanya, jadi masalahnya ini apa? Awal mula akar masalahnya adalah soal banyaknya perempuan-perempuan yang ditolak oleh puskesmas. Nah itu isunya. Beda ya? Enggak, maksudku gini Bang, pengaruhnya di saat korban hanya ingin selesai masalahnya dan tidak ada masalah lagi, dengan kita akan menjadikannya itu sebuah ajang panggung gitu kan. Kedepannya itu efeknya seperti apa? Kalau misalkan dia cuma hanya sekedar itu, ya dia ngelak aja kan. Apa benar? Oh bukan, itu bukan punya saya. Apakah kamu ikut? Oh enggak, saya enggak ikut. Atau dia standar, enggak panggung, enggak juga nolak ya kan. Ya udah standar aja, berarti kalian hanya jadi pelengkap penderita. Kalian lawyer dari si tersangka, selesai. Itu aja. Apa sih fungsi lawyer kalau diperiksa polisi? Pasif kan, jelas. Terus sidangnya ya sama kayak sidang perkawinan. Bacain dakwaan, eksepsi enggak? Ya kalau misalkan panggung eksepsi kita buat. Karena disitulah kita buka kesempatan kita untuk mengeluarkan pendapat apa persoalannya, ya kan? Nah, kalau misalkan kita terdakwa biasa-biasa aja, ya cari aja dakwaannya sudah sesuai nggak dengan KUHP. Kalau enggak, ya udah dieksepsi. Itu bedanya. Itu harus selesai di 1 kali 24 jam. Karena polisi juga akan menyelesaikan itu di 1 kali 24 jam. Kalau kasus itu gede, biasanya dia lapor sampai pada tingkat
intel-intel di pusat-pusat kekuasaan di Jakarta. Misalnya ke BIN, ke Kejaksaan Agung, ke Pusat Data Intelijen Angkatan Darat. Tergantung kalian musuhnya siapa. Ya kan? Ke Sekretaris Militer SBY. Ya, ke DPP Partai Demokrat. Itu kan pusat-pusat kekuasaan yang kadang-kadang berkepentingan dengan ini 1 kali 24 jam. Ya, jadi itu nggak berdiri sendiri sebagai kriminal biasa. Prosesnya akan dia tunjukkan seperti kriminal biasa. Nah, kita bikin itu juga menjadi peristiwa bukan kriminal biasa. Biasanya aktivis bilang itu adalah kriminalisasi human rights defender atau kriminalisasi tuntutan rakyat. Nah, kalian terserah kalian nggak pintar-pintarnya. Nah, itu namanya teknik artikulasi. Kalian juga harus pintar. Oh, ada 10 penjelasan, kira-kira kata kuncinya apa? Jangan nanti begitu ditanya wartawan yang kalian jelaskan kronologi. Ingat loh, kalau kalian diwawancara TV atau radio, hitungannya detik. Detik. Jadi kalian harus dapat angle-nya. Angle apa ya? Kata kuncinya yang menjadi isu apa? Kayak tadi itu kan. Oh, human rights defender soal hak reproduksi perempuan. Human rights defender soal kriminalisasi hak rakyat atas tanah. Apalagi? Oh, kalau misalkan dia mau merdeka, human rights defender membela kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat. Itu harus pintar. Dan itu harus dilatih. Harus cepat. Ya, itu harus dilatih. Saya juga dulu sama kayak kalian, terkencing-kencing kalau ditanya. Jangan kalian lihat sekarang. Ya, itu penting. Kalian dapetin. Karena kalau enggak, ya beritanya juga biasa. Apa bedanya copet yang dibela lawyer Johnson Panjaitan dengan rakyat yang dituduh merusak kantor perkebunan Nusantara yang dibela oleh peserta khusus hak asasinya Elsam? Kuhapnya sama, ya sama kan kuhapnya? Apa bedanya? Kalau nggak ada bedanya malu, aduh, malu-maluin. Ya, jadi mengolahnya itu. Ya. Jadi 1 kali 24 jam biasanya versi polisi, versi penyidik, versi intel adalah mendapatkan bukti permulaan yang cukup. Nah, versi kalian adalah bagaimana mendapatkan persoalan-persoalan dasarnya dan menemukan platform pembelaan dan menentukan siapa tokohnya. Kadang-kadang yang ditangkap 10 orang, nggak mungkin 10-10-nya kita munculkan. Maka biasanya teorinya adalah teori bintang. Siapa bintangnya? Itu harus dipilih dari antara 10 itu siapa. Karena kalau 10-10-nya kita majuin, ya nggak mungkin lah. Dan susah, mustahil itu. Harus ada satu. Dan satu itu bukan yang hebat, bukan. Yang potensial. Misalnya, kalau kasusnya human rights defender dan reproduksi, oh, biasanya perempuan yang lebih jago ngomongnya. Karena perempuanlah yang bisa menjelaskan betapa pentingnya reproduksi. Ya, walaupun ada tokoh laki di situ, dia ketuanya sebenarnya. Nah, biasanya kalian akan mengalami kesulitan problem eksistensial karena nggak ada satupun korban itu yang nggak mau muncul. Advokatnya aja saling berebut sikut-sikutan muncul, apalagi terdakwanya kan. Nah, disitulah pentingnya tadi pelajaran yang pertama, komunikasi. Karena kalau dia megalomania, orangnya juga nggak respect. Nah, disitulah pentingnya komunikasi. Nah, komunikasi itu proses transformasi pendidikan. Kalian bangun kapasitasnya. Karena dia kan nggak ngerti hukum acara, nggak ngerti proses hukum. Nah, kalian jelaskan bahwa panggungnya nanti akan kayak begini. Nah, yang 9 lagi apa fungsinya? Nah, kalau itu clear, maka proses kreatif kalian akan muncul, ya kan? Nanti ada yang mau mogok makan, nggak mau di BAP, terus kemudian ya macam-macam udah bisa dibuat lah. Ruangnya jadi yang tadinya ruangnya segini, jadi bisa segini gitu, ya kan? Kalau clear di 1 kali 24 jam. Jadi fungsi dari advokat atau pembela hak asasi dalam kasus ini bukan hanya apa yang tercantum di KUHP, tapi bagaimana mengolah kasus itu.
1 kali 24 jam. Ya. Pelajaran penting adalah kalau tadi saya mengharuskan kalian berkomunikasi dengan klien atau dengan pengorganisasian masyarakat, pelajaran berikutnya adalah kalian harus menjaga hubungan baik dengan wartawan. Nggak perlu menjaga hubungan baik dengan polisi, jaksa, hakim, nggak perlu menurut saya. Nggak perlu. Kalau kalian menjadi pembela rakyat. Tapi kalau kalian mau menjadi seperti saya, ya berinvestasilah supaya baik dengan polisi. Karena saya dulu ditangkap, dia masih kanit, sekarang udah jadi jenderal, tinggal konspirasi, nanganin kasus-kasus gede, ya kan? Ya. Itu otak jorok kalau begitu. Ya. Nah, makanya saya mau mengatakan nggak penting punya hubungan baik dengan polisi, dengan jaksa dan hakim. Justru dia itu pelaku-pelaku pelanggar hak asasi. Apalagi kalau sudah order dari Jakarta atau order dari kekuasaan tertentu. Pokoknya jangan lepas, sikat terus. Kan? Jadiin dia tersangka, walaupun lemah, pokoknya jadiin tersangka. Dokumen intelijen bagaimana caranya disulap menjadi dokumen hukum. Itu gimana caranya? Kalau dulu terbuka, kalau sekarang dia kan hati-hati dia. Ya kan? Laporan kalian mungkin dikuntitin karena kalian nangani kasus mendampingi masyarakat di mana kan selalu ada catatannya tuh, catatan intel. Hari ini mimpin demo, hari ini begini, hari ini begini. Catatannya, oh ini nih simpulnya nih, mastermind nih salah satu kuncinya. Ntar begitu ini demonya gede, saya ambil dia. Apalagi sekarang Intel sudah pinter, dia udah mungkin juga banyak yang sekolah di IKJ. Jadi kalau ada aksi, dia sekarang itu bukan hanya mencatat tapi pakai kamera disorot gitu. Sorot. Nah, itu juga yang akan muncul di 1 kali 24 jam. Kita aksi nih, wah kayaknya di backup oleh polisi. Udah ditangkepin 5 orang. Ceret 5. Bawa kantor polisi. Di kantor polisi dikasih makan, kasih minum sambil di setel video yang tadi. Ceret. Hebat tuh, wah pidato lu apa tuh sob? Wah hebat tuh, wah hebat. Wah perempuan ini, wah jago yang ngomongnya. Udah selesai, makan udah selesai. Ke kamar masing-masing untuk diperiksa. Tadi lu ngomong apa tuh di video itu? Kalau di aktivis yang nggak ngerti, iya pak, itu dia terbuka dia. Tapi kalau di aktivis yang jago, enggak itu pak, salah itu cara melihatnya. Orang saya waktu itu lagi ngamanin masa supaya semuanya berjalan dengan tertib. Ya tapi kan kamu teriak-teriak, siapa yang teriak? Ya teriak-teriak wajar pak, orang rame teriak-teriak. Nah. Ada lagi nih aktivis karena taat beragama, ya kan? Kalau, ya ini bukan penghinaan. Tapi ini naif, saya mau bilang naif. Karena lawyernya juga diem aja soalnya. Kalau kejujuran dikatakan di kantor polisi ini, maka keadilan akan turun. Ya kan? Karena itu dia jelasin, jadi begini Pak, seminggu yang lalu kami rapat. Ya kan? Di kantor Elsam. Ya, rapat itu membicarakan ini. Wah, polisinya oh begitu ya, bikin jawab. Karena ini membela rakyat Pak. Jadi kami udah bicarakan semua, kami rancang. Dananya sebagian dari ini, yang spanduk ini, yang ini. Oh begitu ya, iya. Ya kan? Baca, wah bagus Pak, sesuai dengan cerita saya. Tanda tangan, keluar surat penahanan, jebret, nangis dia. Dia pikir setelah dia jelaskan semua, keadilan akan turun. Gak taunya surat penahanan yang turun. Loh kan saya kan membicarakan, iya karena itu semua udah terbukti nih. Tahan 1 kali 20 hari. Nangis dia. Berdoalah terus kau. Bukan soal hubungannya sama Tuhan, bukan. Kita menghadapi bajingan tengik untuk soal-soal rakyat. Pemerintahan yang ini pun nggak berpihak pada rakyat lah, udahlah, selesai lah. Jadi jangan suruh saya untuk bicara bahwa pemerintah ini netral, pemerintah ini bagus, mampus saja, nggak akan. Ya. Nah itu bagian dari proses yang 1 kali 24 jam. Maka kelompok-kelompok yang kalian dampingi itu harus bilang, kalau kalian ditangkap, kalian bilang, saya baru mau diperiksa kalau ada lawyer saya, ini nomor teleponnya. Kalau enggak, saya nggak mau diperiksa. Itu artinya bisa dua, mau menghindar, ya, atau memang mau menghadapi. Kalau mau menghindar, polisi kan terikat 1 kali 24 jam. Kalau misalkan dia nggak bisa dapetin bukti permulaan kan lepas kan. Tapi kalau ini mau dijadiin panggung, terusin, main. Tapi harus ada lawyernya. Kalau enggak ntar main gebak-gebuk. Tapi biasanya kalau lawyernya berwibawa,
Ya, begitu dia bilang ini lawyernya ini, dia pasti akan segan. Pengalaman saya, biasanya segan. Siapa lawyernya? Dari ini. Segan. Dia nggak akan berani main pukul. Kalaupun main pukul, biasanya dia tidak di ruangan itu dan pakai orang lain. Misalnya di ruangan yang nggak ada mesin tiknya atau komputernya, sepertinya di polisi yang tadinya meriksa dia itu dia datang, tapi yang pukul adalah orang lain. Tapi tetap saja kalau itu terjadi di kantor polisi, biasanya dia nggak mengelak. Pengalaman saya begitu. Saya sering sekali dibohongi kan, begitu dikasih tahu kita misalnya ke Polda aja, Polda Metro yang udah sebesar itu tuh bohongnya luar biasa. Padahal udah ditahan di situ jelas-jelas dia bilang nggak ada. Bagus malah dia bilang nggak ada, lapor penculikan. Kira emang gua kehilangan akal, langsung muncul kan penculikan, karena ternyata polisi yang menjaga dan mengambil aktivis itu ternyata tidak bisa menjaga keamanan para aktivis itu, dan terjadi penculikan. Kemungkinan penculiknya itu membawa aktivis ini ke kantor polisi. Nah, mati nggak dong? Jadi isunya soal penculikan. Diculik oleh polisi atau diculik oleh gerombolan yang dilindungi oleh polisi. Karena sekarang kan setelah kejadian Orde Baru kan sekarang banyak sipil-sipil piaraan. Entah Satpol PP, entah front ini, front itu, ya kan? Juga termasuk lembaga pengamanan swasta. Itu di belakangnya semua mereka. Kan? Karena kalau polisi dan tentara, Pak Boy cepet nuduhnya, wah itu tentara tuh, wah itu polisi, kita cepet. Tapi begitu front pembela Islam kita gugup. Ya kan? Dia bisa begitu nanti ininya. Jadi sekali lagi, di 1 kali 24 jam ini penting. Bang, bagaimana dong kalau misalkan dia nggak ngomong-ngomong, ya, nggak ngomong-ngomong, tahu-tahu dia ditangkap, kita disuruh bela. Nah, yang pertama kali kalian harus selamatkan adalah nyawa kalian. Nyawa kalian itu apa? Surat bukan nyawa yang ada di dalam tubuh, nyawa profesi maksudnya. Surat kuasa. Menurut KUHAP, untuk memunculkan nyawa itu supaya kalian punya, karena kalau kalian mendapatkan kuasa, kalian punya kekebalan, ingat loh, kekebalan profesi. Ya. Jadi nyawanya ada dulu. Jangan lo ngomong sebelum ada nyawanya. Ngomong nggak ada nyawanya lo orang biasa yang bisa ditangkap. Oh lo temennya, habil. Ya, harusnya membela jadi harusnya dibela jadinya. Repot ya kan? Nah, nyawanya. Nah, menurut KUHAP, nyawa itu bisa dihidupkan dari mana? Kalau misalkan kita nggak bisa ketemu yang bersangkutan. Keluarga. Nah, keluarga itu siapa? Istri, anak, atau keluarga kandungnya, orang tuanya. Itu ambil, dapetin. Dan jangan, karena kalian di sini udah hebat-hebat punya komputer, kalian jangan berpikir, harus rapi surat kuasanya. Ya kalau kalian punya komputer, berarti di komputer kalian harus ada di situ surat kuasa blanko. Kalaupun nggak ada, tulis tangan, nggak selalu harus bagus. Wah, sebentar, gimana kita bikin dulu nih. Tapi ini di hutan, di desa nggak ada. Ya tulis tangan, nggak usah. Kadang-kadang lawyer-lawyer ini terlalu hebat-hebat ya kan. Yang penting datang dulu ada nyawanya, tanya. Karena kadang-kadang kalau kalian terlambat dia sudah hilang atau udah digebukin. Ingat loh itu. Ya, daerah-daerah tertentu itu saya merasa sekarang ini ada daerah-daerah tertentu yang juga kayak begitu. Misalnya di Pontianak saya udah mendapat laporan beberapa orang yang dipanggil tiba-tiba hilang, terus ketemunya seminggu lagi mati di kantor polisi. Saya juga masih tetap monitor kan daerah mana aja nih yang, apalagi sekarang daerah Papua secara keseluruhan atau Maluku secara keseluruhan. Itu daerah-daerah yang orang bisa hilang. Entah itu nanti alasannya teroris, Densus 88, atau alasannya nanti perkelahian antar suku atau antar kelompok atau apa. Jadi kalian harus cepat gitu. Ya apalagi kalau dari awal kalian sudah berkomunikasi dengan mereka. Ingat itu kecepatan. Nah, kecepatan supaya kalian jangan salah, jangan pula kalian merasa megaloman, polisi menghormati kalian datang tanpa surat kuasa. Kalau Bapak tidak percaya, panggil dia, pasti dia akan bilang saya lawyernya. Ya, udah konyol loh begitu. Ada cerita
katanya begitu, lo kasih lihat surat kuasa, jebret. Karena advokat adalah penegak hukum. Ya. Human rights defender adalah penegak hukum. Gunakan itu. Ya. Nah, jadi setelah pulang ke sini, kalian harus melatih kelompok-kelompok pro demokrasi yang memperjuangkan nasib rakyat, karena mereka lah yang potensial terkena kriminalisasi. Harus jalin hubungan. Itu sama kayak misalkan saya punya klien tetap, misalnya pemain di BLBI atau pemain di proyek mana, dia pakai saya, itu kan maksudnya kalau ada masalah tinggal saya yang maju, sama sebenarnya. Cuma bedanya yang satu dibayar, yang satu dengan sukarela, ya kan? Upahnya di surga. Amin. Kalau masih ada surga ya maksudnya. Ya, sekali lagi 1 kali 24 jam penting, clear. Ya, clear. Nah, kalau misalkan ini sudah lewat 1 kali 24 jam, maka yang akan muncul adalah surat perintah penahanan. Biasanya 1 kali 20 hari. Nah, kalau di 1 kali 24 jam klien kalian itu mogok makan, tidak mau diperiksa, kemudian keluar surat perintah penahanan, secara KUHP kalian punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Ya. Tapi kalau kliennya sudah mogok makan, nggak mau diperiksa, lawyernya penakut, ya siapa yang mau ngasih tahu keluar? Lo datang besuk aja lo takut. Ya, repot kalau kayak begitu. Kalaupun kalian takut, kalian harus mengajari supaya keluarganya berani untuk besuk. Tapi sekarang ini polisi juga berani terang-terangan menolak datangnya keluarga. Tapi kalau advokat datang, nah itu jadi catatan tersendiri kan. Pengacaranya datang ditolak. Nah, itu udah pelanggaran HAM, pelanggaran KUHP. Jelas itu. Ya. Karena itu kalian harus memiliki jiwa yang besar. Kalau saya ke asisten-asisten saya bilang, lu begitu lulus sarjana hukum, letnan 2 levelnya. Jadi kopral-kopral itu jangan kasih kuliah lu soal KUHP, nenek moyang. Ya. Terus perwira kalian itu. Nah, karena itu harus tampil sebagai perwira, digertak-gertak harus lebih kuat. Paling gertak berdebatnya soal apa sih? Soal KUHP kan. Nah, kuncinya di kalian apa sih? Surat kuasa. Kalau surat kuasanya ada, dia mau nolak apa? Tinggal ingetin aja. Karena sekarang ini supaya kalian tahu, ini juga penting kalian kasih ya. Polisi itu kan sipil. Ya. Apalagi kalau kalian nanganin di kota, mereka itu nggak mau dimutasi ke hutan. Kan sekarang orang pada nyogok untuk supaya jadi polisi di kota. Nah kalau gara-gara itu, apalagi sekarang misalnya orang kayak saya gini ya, punya rekomendasi ya ke kedutaan atau ke lembaga-lembaga dana yang membiayai polisi, habis mereka, selesai. Karena sekarang pengalaman Timur dulu kan tentara-tentara itu kan disupport. Nah sekarang bantuan-bantuan luar negeri nggak mau, dia mau bantu polisi, itu polisinya bajingan nyiksa rakyat. Sekarang ini orang-orang yang kredibel, apabila melaporkan polisi itu tidak benar, kena polisi itu. Paling tidak kalaupun tidak diproses dia mutasi. Siapa yang mau dia mutasi? Siapa yang mau? Nah, itu kalian harus punya jiwa yang besar. Kalau nggak bisa bela klien. Malah pengacaranya yang harus dilindungi, ya repot toh. Ya. Jadi sekali lagi 1 kali 24 jam ini. Nah sekarang udah kita ngelawan, udah macem-macem, ngajuin pra-peradilan, tetap saja keluar surat cinta, yaitu surat penahanan. Nah itulah contoh surat penangkapan dan penahanan. Coba lihat selintas saja, lihat contohnya. Nah kalau kalian baca surat penangkapan itu, apa yang pertama kali harus kalian lihat? Identitas, good. Yang lain? Dasar alasan penahanan. Dasar alasan penahanan. Di mana lihat dasar alasan penahanan? Iya. Selain itu ada lagi yang jauh lebih penting, yaitu Anggaran. Hah?
Iya, bukan itu. Iya, tapi bukan itu. Ada lagi yang lebih penting. Laporan. Semua itu harus ada dasarnya, nggak ujuk-ujuk polisi men. Ini ada laporannya. Ya. Lihat itu, dia bertindak berdasarkan laporan. Nah, laporan itu sekarang ini ada dua. Polisi melaporkan kepada polisi sendiri, entah itu intel, entah itu apa sih yang ngadep-ngadepin kalau demonstrasi. Nah, itu yang bikin laporan. Atau orang lain. Nah, tinggal kalian lihat, kalau ternyata itu orang lain, apalagi teman sendiri, berarti kalian bocor kalian. Ya, jadi laporan itu penting. Kalian lihat siapa yang melaporkan, polisi atau teman sendiri atau masyarakat sendiri, ya kan? Itu di atas itu lihat ada laporannya. Tanggal berapa laporannya? 44. Ya, kalau misalkan kalian nggak ada di situ tertulis laporannya, kemungkinan besar argumentasi polisi adalah kalian tertangkap tangan. Tapi pengalaman saya, kalaupun tertangkap tangan, biasanya polisi melapor ke polisi. Nah, dalam istilah saya jadi gini, proses itu menjadi gini. Dia bikin panggung sendiri, kemudian menari di atas panggung sendiri, itu namanya. Jadi polisi yang lapor, polisi yang periksa, polisi yang ini, semua polisi. Nah, di Papua kan begitu tuh. Ya, polisi yang lapor, polisi yang tangkap, polisi yang ngomong ke media massa, polisi yang ini, polisi yang itu. Nah, bagaimana cara melawan itu? Nah, itu bagian dari pertanyaan mendasar nanti dalam soal strategi, ya. Jadi udah benar laporan, identitas, ya, tentang substansinya, dasarnya apa, di situ ada uraiannya. Kemudian juga ada soal tanggal. Karena untuk menguji apakah dia masih dalam konteks 1 kali 24 jam. Ya. Harus baca. Saya agak kenceng ngomongnya. Harus baca. Harus dibaca. Ya problemnya bang, saya gimana mau baca, suratnya aja nggak ada. Ya minta. Itu gunanya lo lawyer. Kalau lawyer aja nggak pegang, apa gunanya lawyer kalau begitu? Minta dong. Kalau nggak dikasih bagaimana? Ngamuk kalau berani. Bikin gara-gara. Nah, bagus. Kalau bisa sampai begitu. Itu kan tergantung improvisasi dah. Ya kan? Kalau kalian berani melakukan itu, kalian berani menabung tabungan yang paling besar. Mau laki-laki mau perempuan, pengalaman saya begitu. Ya, semakin konflik, semakin kenceng tabungannya. Karena dia nggak akan berani pukul kalian sebenarnya. Kalau kalian pintar memainkannya. Ya, nah, tangkap, tahan. Sekarang. Ya, di tahanan sama juga, lihat suratnya, sama juga yang harus kalian perhatikan itu sama. Tapi lihat tanggal. Dan kalau misalkan kalian memang sudah dari awal platformnya udah menentukan mau cari gara-gara sama polisi, maka nasihat pertama yang kalian berikan pada klien adalah, klien kan dikasih surat. Nasihat pertama dari seorang advokat apa? Kalau dia dikasih surat penangkapan, surat penahanan, biasanya kan main backdate tuh kalau misalkan ke aktivis ya kan, apalagi dia dicomotnya di aksi atau di rumahnya atau di mana lagi rapat, biasanya apa? Nasihat pertama dari seorang advokat adalah apa? Menolak. Nah, kalau dia tanda tangan setuju dong. Dia menolak dong. Nah, cuman kalau dia lebih pintar lagi, menolak di situ harus dibuat catatannya. Menolak karena saya ditangkap oleh polisi yang tidak jelas apakah dia polisi atau tidak karena tidak menunjukkan identitasnya. Nah, itu kan kelihatan klien kalian pintar. Tapi kalau menolak asal menolak aja ya udah bagus lah. Kalau saya nggak mau, tolak, kan? Karena biasanya itu yang dikejar oleh polisi. Dan di mana-mana polisi bajingan-bajingan ini selalu bilang, saya hanya menjalankan tugas. Nah, gitu.
Karena menjalankan tugas kalian jadi lemah. Karena menjalankan tugas makanya lu bajingan. Tuh, dalam pikiran kita begitu. Nenek moyang, emang kalau lu orang kecil kenapa? Justru orang kecil lu tahu diri, jangan nindas rakyat yang membela kepentingan rakyat. Nah, saya menjelaskan ini supaya kalian memahami konstelasi politiknya. Kuhapnya kayak begitu, teknisnya seperti yang saya jelaskan, konstelasinya juga begitu. Kenapa? Karena kalau kalian di daerah nanti berkoordinasi dengan teman-teman di Jakarta atas kasus ini, maka isunya adalah kekerasan oleh polisi, dan itu kita bawa sampai tingkat internasional. Dan ini bisa berakibat fatal pada bangsa ini. Contoh, saya tanya sekarang, kenapa tentara marinir mau latihan, tanknya tenggelam, mau latihan nyelam, udah tenggelam duluan, mau latihan terbang, kapalnya jatuh. Kenapa? Embargo senjata. Kasus apa? Kasus tim-tim. Kita semua kampanye supaya menghentikan bantuan militer. Akibatnya, membeli onderdil di pasar gelap aja Indonesia nggak diladenin. Tuh. Jadi di sana pemain pasar gelap pun punya etika hak asasi. Dia nggak mau kasih kebajingan. Nah, tengik lagi. Nah, kalau kasus ini kejadian lagi nanti di Detesmen 88, tadi malam saya didatangin petani di Kediri, di daerah di Gunung Kelut sana. Bisa loh, pasukan 1000 polisi ngepung petani di sana. Coba, oh berarti 1000 polisi. Dan kemudian bertahan sekarang 400 polisi. Ini jam 2 diterima oleh Komnas. Kok oh ternyata pro, oh ternyata begitu. Proyek, apalagi sekarang judi nggak boleh ya kan? Mau jual narkoba takut. Ya udah, orang petani aja lah. Nah jadi, nah kalau itu terus dikampanyekan oleh kita, karena kalian kan nanti berjaringan. Ini penting nih kalian berjaringan nih, supaya nanti salah satu atau salah dua kalian ditangkap, kalian kan yang saling kenal satu sama lain, ya kan? Networking ini penting. Jadi bukan hanya saluran informasi. Ya kasus-kasus ini kalau kita kampanyein, kita bilang Detesmen 88 itu bajingan, karena dia ternyata bukan hanya menangkap teroris, tapi juga menangkap aktivis. Dulu kan yang namanya Sintong Panjaitan dipuja-puja ya kan? Wow, berhasil ini, bantulah sama Green Bear. Saya ingat betul, saya masih SMP ketemu sama bule-bule itu yang melatih langsung Green Bear di Cijantung. Ya. Setelah saya gede, mereka itu saya lawan di tim-tim. Udah keras. Nah, kalau Detesmen 88 terus-menerus kayak begitu, maka secara keseluruhan kita bilang stop bantuan untuk polisi, karena polisi telah menjadi pelanggar hak asasi paling jago. Sekarang kan polisi pelanggar hak asasi paling jago, walaupun mau disusul oleh milisi. Saya kira kalau kalian juga mencatat, saya kira angka untuk polisi Pamong Praja juga tinggi sebenarnya, tapi catatan soal itu kan kecil sekali. Itu juga itu. Ya, udah dia buruh kontrak, miskin, nindas orang miskin juga. Gimana itu? Bagaimana orang dia karyawan kontrak kok? Coba cek. Coba aja, omongan saya benar nggak? Karena di Jakarta aja kayak begitu, ya kan? Padahal kalau dia mau menjadi penyidik atau penyelidik, baca kuat, pangkatnya aja tertentu. Nggak semua polisi bisa melakukan penyidikan dan penyelidikan. Ini Satpol PP bisa nyita barang orang kapan aja tanpa izin pengadilan. Ya kan? Ingat itu. Loh, kenapa sih John lo keras-keras begini, teman-teman? Di saat pengangguran tinggi di kota-kota besar, sektor informal itu sektor pengaman. Selain juga pengaman bagi kita advokat yang miskin, ini karena lu makannya di situ, nggak di restoran. Nggak kayak gua sekarang udah makannya di restoran. Iya kan? Itu bukan hanya sektor pengaman untuk pekerjaan, untuk kita juga. Anda bisa makan 5.000, 6.000 itu kan karena mereka ada. Kan? Dan itu fenomena kota besar sekarang. Itu harus dibela gitu. Pakai apa ya ini? Jadi ini bukan hanya kasus politik gitu loh. Ya, bahkan sampai dia berani mematikan orang. Yang saya tangani coba 3-in-1 itu sampai mati. Kan? Konyol. Nanti tinggal kita tunggu lagi nanti ada bayi yang mati. Karena apa? Saya mulai melihat, kalau saya kan ngamatin terus. Kadang-kadang di jalan itu yang ikut menghentikan untuk 3-in-1, saya sambil gendong bayi. Coba Anda bisa bayangkan kalau dia lagi gendong bayi gitu, dikejar oleh Satpol PP, jatuh.
potensi ya anak kecil itu mati. You mau bilang itu karena kecerobohan ibunya? Lo berhadapan lo sama gua lo. Kalau lu nyalain ibunya. Kita ini advokat ini kan wah, habis sih masyarakatnya anarki. Nyalain rakyat. Giliran aparatnya itu anarki lebih dulu, nginjak-injak hukum, kemudian giliran rakyatnya bereaksi terus kita bilang anarki. Media juga begitu kan? Anarki ini rakyatnya nih, lu ngelindungin yang salah sih. Jadi penting ya, ini perspektif konteks politik saya harus jelaskan sama kalian ya. Nah, kalau dilihat dari di sini bisa dimainkan. Ya, di sini juga bisa dimainkan. Kalau misalkan kalian sudah melihat pelanggaran-pelanggaran di sini, itu semua dicatat secara teknis. Ya, dicatat. Kalau kalian merasa polisinya tidak benar, ini yang nggak banyak advokat lakukan. Kirim surat ke kejaksaan, kirim surat ke pengadilan. Karena sebenarnya proses ini di bawah kontrol dari jaksa dan pengadilan. Cuman brengseknya pengadilannya tidak mau melakukan fungsi kontrol secara horizontal. Saya kasih contoh. Kasus peradilan anak yang di lapangan terbang di Soekarno-Hatta. Itu kan dia ditahan oleh polisi 29 hari. Harusnya begitu berkas itu dinaikkan ke kejaksaan, kejaksaannya harusnya koreksi dong. Pertanyaannya adalah kenapa anak ini ditahan? Penahanan adalah hal yang harus dihindari sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini enggak diterima, bahkan dimajukan ke pengadilan. Berarti proses yang di bawah itu diterima di dalam proses penuntutan, nggak ada masalah. Kemudian dilimpahkan ke pengadilan, nggak ada. Nah sekarang mereka bilang, loh tindakan pengadilan kan sudah benar karena putusannya tidak menyalahkan anak, tapi mengembalikan kepada orang tua. Mengembalikan kepada orang tua adalah tindakan. Lantas pertanyaannya, yang 29 hari ini yang lo bawa ini siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Konyol. Ini semua namanya proses pemidanaan. Kok nggak ada yang salah? Jadi benar Bismar, ini harus dicopot, ini harus dicopot. Ini kan nggak semua melindungi. Jadi pengadilan itu tempat keranjang sampah melegitimasi proses penuntutan dan penyidikan. Jadi penting kalau ada di sini kalian lihat nggak benar, tulis. Kadang-kadang begini kan, sekarang forumnya sangat terbatas. Kalau ada pelanggaran di penyidikan dan penyelidikan, forumnya hanya pra-peradilan itu mempersoalkan apa saja? Penangkapan dan penahanan. Jadi kalau orang disiksa, barangnya dicolong, ngambil 5 nulis 2, kayak kita makan di warteg biasa, ya kan? Ya kan? Sekalian, ya kan? Maksud dia ngejar OPM atau ngejar aktivis gitu, tapi sekalian nyolong, ya kan? Itu banyak yang hilang gitu kan? Itu mau dipersoalkan di mana? Kalaupun kalian persoalkan, dia buru-buru, pokok perkaranya dilimpahkan. Kalian gugur sebelum berperang. Karena itu nasihat dari senior, ya, untuk pra-peradilan. Pertama, majukan pra-peradilan hari Senin atau hari kerja pertama. Jangan sekali-sekali mengajukan pra-peradilan hari Kamis, apalagi hari Jumat. Wassalam loh. Ini nggak ada nih di KUHP. Jangan lakukan hari Kamis atau hari Jumat. Karena kalau kalian lakukan hari Kamis, maka dia punya bukti untuk melakukan backdate atau mundur atau manipulasi. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari. Karena kan misalnya kalau dia penggeledahan harus izin pengadilan, penyitaan harus izin pengadilan juga. Ya. Ada satu hal, bukti kunci yang harus kalian perhatikan, dan ini memang susah kita sentuh. Kalau surat-surat kayak begini dia bisa bikin mundur. Tapi ada satu bukti kunci yang harus kalian perhatikan. Dan saya mau mengajari, saya kantongin dulu kode etik. Brad. Ya. Kalau pakai cara baik-baik saya kira susah. Harus cara nyolong atau caranya nyogok. Bukti yang paling penting adalah bukti ekspedisi. Itu buku yang panjang. Karena itulah bukti kunci sebenarnya memperlihatkan apakah surat itu dikirim dengan benar atau
Tidak. Kalau surat ini semua bisa dibikin mundur. Bikin mundur semua. Tapi ekspedisi itu nggak bisa. Tapi bagaimana caranya dapetin ekspedisi? Pertama kita harus tahu siapa yang pegang buku ekspedisi. Nah, artinya apa? Kalian bukan cuma harus memahami KUHAP. Kalau daerah kalian itu daerah rawan, perhatikan orang-orang penting yang harus kalian ambil. Contoh, kalau pakai resmi-resmian, apalagi kalian membelanya orang kaliber Sanana atau kaliber gubernur Aceh yang sekarang atau wakil gubernur Aceh yang sekarang, kalian kan pasti dipersulit. Nah sekarang gimana caranya kalian bisa memasukkan dokumen ke sana? Besuk aja susah. Pertanyaannya, siapa yang bisa memasukkan kita di dalam penjara? Nah, jadi itu pelajarannya. Jadi pra-peradilannya siapa yang pegang buku ekspedisi, gimana caranya ngedapetin? Kalau itu dapat, gue yakin lo pasti menang. Nggak bisa ngelak. Karena dia bilang udah dikirim pada tanggal sekian tertulis di situ, tapi di buku ekspedisinya nggak ada, berarti bohong atau palsu, ini parah, ya kan? Itu pelajaran penting pra peradilan. Nah, selain itu, hai anak-anak muda, saya mohon dengan sangat, sekaligus juga menantang, walaupun pra peradilan itu hanya penangkapan dan penahanan, tetapi kalau ada pelanggaran-pelanggaran di tingkat penyidikan dan penyelidikan, maka kita harus bereksperimen untuk menyerang melalui pra-peradilan. Kalau enggak, kalian mau lapor ke polisi, propam, jeruk makan jeruk. Ya kan? Ya memang itu jalur, ngelaporin ke atasannya. Tapi biasanya kalau kasus-kasus rakyat, ya itu udah diplot sama dia. Ya kan? Ngang ke atasannya lagi, ya iya kalau dia berantem. Kalau enggak, lu cuma ditampung. Ya. Oh iya, nanti saya tampung lah. Repot. Walaupun itu ditempuh, pra-peradilan juga ditempuh. Karena beberapa teman misalnya penyitaan dan penggeledahan juga dipra-peradilankan. Nah, baru penting bekerja sama dengan universitas untuk saksi ahli dan media massa. Pertanyaannya adalah, kalau proses peradilan kita itu fair, harusnya seluruh tingkatan ini harus bisa dikoreksi. Harusnya. Kalau tidak, maka ada kesewenang-wenangan. Sekarang yang ada adalah bertingkat kan, ini yang ngawasin ini yang ngawasin ini. Tapi kalau ini nggak jalan, terus gimana? Putusannya tetap membenarkan yang di bawah. Karena itu KUHAP-nya harus diperbaiki. Semua tingkatan harusnya bisa diuji. Kawan-kawan sekalian, ada hal yang mendasar yang nggak pernah dipersoalkan oleh pembela hak asasi dan semua advokat di Indonesia. Kamu tahu yang paling murah sekarang apa? Paling murah dari segi hak asasi, merampas kemerdekaan, perampasan kemerdekaan. Ya, karena itu mari kita sama-sama berjuang supaya yang namanya kemerdekaan dan kebebasan itu kan hakiki, yang nggak boleh hilang dalam kondisi negara apapun gitu loh. Terus kita serahkan karena berdasarkan KUHAP. Maka penahanan atau perampasan kemerdekaan orang harus ada ujiannya dong. Dia sah nggak? Kalau nggak, ya sekarang ini transaksi, ya kan? Ditahan dalam rangka supaya nanti disogok, nanti dilepas, ya kan? Jadi komoditi. Ini jadi ruang abu-abu hitam pekat. Isu perlawanannya adalah perampasan kemerdekaan. Itu yang sekarang mau dirampas dengan alasan teroris, dengan alasan stabilitas negara, dengan alasan apa sih, provokator, apa sih kalian itu misalnya. Kalau kiri udah enggak ya sekarang ya, malah kanan sekarang. Alasannya kan macam-macam. Orang boleh dirampas kemerdekaannya, maksudnya ditangkap dan ditahan. Itu harus dilawan, harus ada forumnya yang bisa menguji. Nah dulu itu namanya hakim. Baca lagi deh. Itu yang harus diperjuangkan. Jadi ada forum untuk menguji supaya polisi tidak sembarangan menangkap dan menahan orang. Ya, supaya itu jangan dijadikan komoditi. Ya, sekali lagi pra peradilan walaupun administratif itu penting, intip buku ekspedisi. Ya. Nah, lanjut. Pelajaran pertama.
Ya, ini udah lewat nih penahanan nih, udah ditahan orangnya. Saya tanya sekarang, kalau kalian mau lulus, entah itu waktu kuliah di Fakultas Hukum atau kursus di PKPA, ya, kalau orang mau lulus, maka dia harus belajar. Kalau dia mau belajar, dia pakai apa? Pakai apa dia? Kalau dia mau lulus, dia harus belajar. Apa yang harus dipelajari? Hah? Materi. Ya kan? Materi. Terserah mau dari mana. Nah, kalau kalian mau menang, bela orang, ya, sidangnya jago, itu kan butuh materi. Di mana materinya? Di mana? Kronologis. Di mana dapat kronologis? BAP, berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan wajib atau kebaikan hati? Wajib. Jadi advokat yang baik untuk memenangkan perkara dia harus pegang BAP. BAP. Sekali lagi BAP. Tolong perhatikan istilah-istilah saya. Jangan main-main. Yang dimaksud BAP bukan hanya BAP pemeriksaan tersangka. Lengkap. Karena di situ kalian akan lihat surat perintah ini, surat perintah itu, penggeledahan, penetapan ini, penetapan itu. Banyak advokat nggak punya BAP. Bahkan begitu dia minta BAP, dia dipecundang oleh bukan. Kalau masih polisi sama kalau di polisi kan bapak turunan-turunan dari tersangka. Kalau saksi dia nggak akan kasih kan. Jaksa apalagi. Biasanya dia dipecundang oleh panitera, apalagi advokat miskin kayak lo. Biasanya dia bilang apa? Mana dulu duitnya? Ya kan? Mana duitnya? Panitera tuh. Mana duitnya? Baru lo dikasih BAP. Ini saya harus jelasin supaya kita sama-sama ngantemnya. Ya gua sekarang udah lebih mudah. Oh berapa? Ya bikin kwitansinya. Lu tadi minta berapa? 500.000. Nih gua kasih 1 juta bikin kwitansi. Nah, pertanyaan kalau dia nggak mau terima, lu gua kasih minta 500, gua kasih 1 juta nggak mau. Jadi sebenarnya berapa itu? Bingung dia. Gue izin hakimnya, ntar gue kasih 1 juta nih, gue bilang sama dia, bingung dia. Daripada kita ajak berantem, ya kan? Sekarang gue mau lapor. Pak Hakim, saya minta turunan BAP, dia minta 500, saya kasih 1 juta, dia nggak mau. Panitera, lu dipecundang oleh panitera. Ya gue nggak mau kelihatan miskin, ya, mau harus kelihatan kaya. Dia minta 500, kasih 1 juta. Nah, kalau dulu kan kita terkenal, wah ini Prodeo, LBH, ini, ya lo LBH aja. Sidang akhirnya nggak ada BAP. Kalaupun itu tidak dapat, maka apa yang harus kalian lakukan pada sidang pertama? Kalau itu tidak dapat, kalian tetap dipecundangi karena ini penting betul karena dia takut. Apa yang kalian lakukan pada saat sidang pertama? Iya, apa yang harus kalian lakukan? Sidang pertama biasanya pembacaan sebelum dakwaan apa? Sebelum dakwaan biasanya hakim ngapain? Ini pernah sidang nggak sih belum ya? Oh belum. Oh, sorry, gue salah persepsi. Sorry ya. Pertanyaannya loncat ya. Tapi harusnya kalian ngerti. Biasanya sidang pertama setelah semua ada terdakwa datang, yang ditanya adalah soal sehat dan tidaknya terdakwa. Pada saat hakim menyatakan itu, harusnya pengacara interupsi, mempersoalkan soal BAP. Kalau belum ada, karena tadi kalian bilang BAP itu wajib, maka harus minta penundaan sidang. Kalau enggak, kalianlah makhluk paling lemah di peradilan itu. Ya kan tadi kalian bilang kan, kalau mau lulus harus menguasai materi. Lo kalau kalian sadar begitu, dapetin dong materi. Jangan nyontek, mau nyontek sama jaksa sama hakim, ke laut aja lo. Karena kalaupun dakwaan dibacakan pada sidang pertama, lu gimana mau eksepsi? Paling lo dapetin dakwaan aja. Oh iya udah, semuanya udah mulus. Karena nggak pegang BAP.
Di dakwaan itu dikatakan bahwa memimpin dan menyuruh membakar gudang milik Bulog. Di BAP nggak ada. Lo gimana mau eksepsi? Oh ya udah bagus juga nih dakwaannya lengkap nih. Identitas sudah lengkap, alurnya. Kayaknya gue ngerti dan diceritain dakwaannya. Ya udah lo mampus aja lo. Yang dibela petani buta huruf lagi. Selesai. Jadi BAP. Yang paling bagus adalah pada saat ini kesini kan ini berarti dakwaan dan BAP. Di situ lo harus kirim surat untuk mendapatkan turunan. Kalau melanggar maka dieksepsi. Logikanya begini, proses peradilan yang benar harus dijalankan secara benar. Kalau dia melanggar KUHP benar apa enggak? Enggak benar. Jadi apakah dia mendapatkan bantuan hukum, boleh dibesuk, BAP, berkomunikasi dengan keluarga, itu kan hak-hak yang ditulis di KUHP. Nah kalau itu dilanggar, nggak semuanya bisa dibawa ke pra-pra. Itulah yang membedakan lawyer HAM dengan lawyer profit. Kalau lawyer profit yang gitu-gitu jangan dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah menjaga hubungan baik dengan polisi, jaksa, dan hakim. Kan gitu. Pelajaran kedua dari BAP, baca. Lu jangan males lu. Ya. Pegang BAP, sidang bawa, nggak pernah baca. Ya. Saya aja selebriti. Nah baca itu ada dua. Satu, baca prosedur, nah itu penangkapan, penahanan, macam-macam itu penyitaan. Yang kedua, baca substansi. Substansi itu apa? Keterangan saksi, ya kan? Cerita-cerita itu baca. Kalau enggak, you mau gimana mau menguji? Ya, baca prosedur, substansi. Prosedur, laporan, penangkapan, penahanan, ya, polisi yang berwenang. Ya. Nah, kalau itu semua sudah didapatkan, maka sidang pertama selesai membacakan dakwaan. Apabila prosedur dan substansi serta dakwaan itu ada kelemahan, maka kita akan mengajukan eksepsi. Eksepsi dalam perspektif pengacara pembela HAM adalah panggung. Dia bukan hanya sesuai dengan KUHP, tapi itu kita bisa jadikan alasan pertama untuk menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Eksepsi itu. Dan biasanya eksepsi kita pasti ditolak, pasti. Kita udah tahu, apalagi kasus-kasus yang tapi itu jadi dokumen hukum yang resmi, yang pada tingkat diplomatik itu bisa kita jadikan dokumen untuk mengadu ke kemana-mana, termasuk ke dunia internasional, karena itu dokumen hukum, kalian nggak bisa dituntut. Karena panggungnya eksepsi, ya kita pakai eksepsi. Kalau panggungnya pra-peradilan, ya pakai pra-peradilan. Jangan kalian mengada-ada, walaupun idenya bagus, tapi kalau nggak ada dasarnya, kalian akan dibilang orang gila. Iya dong. Dia boleh aja bilang, oh eksepsinya ngawur, karena isinya tidak sesuai dengan apa yang diatur di KUHP. Ya silakan aja, pengadilan ini kan bukan hanya untuk mengadili dan menghukum orang, tapi mengungkap untuk mendapatkan kebenaran material. Tinggal kita kalian bilang begitu. Kebenaran material berarti bukan hanya sekedar BAP itu dipenuhi, dakwaan itu dipenuhi, ya kan? Loh supaya apa? Supaya hukum tidak dijadikan alat politik untuk menindas rakyat yang memperjuangkan hak. Oh ya, saya ingat judul. Pengalaman saya, ini sharing pribadi, bagi saya menulis-nulis kayak begitu itu seni. Atau kalau kalian pencinta musik, anggaplah kalian sedang bermain musik, bermain jazz. Ya kan? Berimprovisasi dengan baik. Judul itu penting. Ya. Misalnya saja, karena yang dibela ini perempuan yang berdemonstrasi untuk memperjuangkan hak dan reproduksi, maka judulnya Rahim Diadili. Oh.
Judulnya harus nendang bang ya. Nendang betul. Judulnya itu memunculkan angle-nya, kuncinya itu apa? Dan itu isunya harus hak asasi rahim diadili. Misal. Ya kan? Yang kedua, yang ada hubungannya dengan judul, saya biasanya mengutip satu puisi atau satu kata-kata pintar. Misalnya saja waktu saya membela teman-teman GAM, saya mengutip satu puisi dari satu tokoh di Aceh, judulnya Seperti Belanda. Jadi saya menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum itu seperti zaman Belanda. Jadi puisi itu seperti itu, nangis hakim sama jaksanya. Saya baca itu. Ya, saya baca judulnya dulu. Mengadili tokoh melawan penjajah. Seperti Belanda. Baca. Ya udah seni aja ya kan. Wah. Mana pernah dia dengerin eksepsi itu ada puisinya, ada judul kayak begitu kan dia kaget. Tapi itu besoknya intel akan banyak gitu karena dilihat keras, kelihatannya aja seni gitu, tapi itu masuk gitu. Coba kalian misalnya baca, nggak usah kutip aja itu syairnya Rendra soal Lisong itu. Tinggal kalian ganti berapa banyak itu anak yang putus sekolah, berapa banyak pengangguran, tinggal kalian ganti aja. Syair Rendra yang di aransemen. Biar angkat ketawa dulu ya. Biar angkat ketawa dulu ya. Rendra yang di aransemen. Sekali berarti, ya kan? Oh, apa nih maksudnya? Ya, supaya jumlah anak, jumlah penganggurannya diganti sesuai dengan perkembangan sekarang, kan? Karena pengalaman itulah maka saya orang desa sampai itu sayang sama saya karena dia berpikir bahwa jiwa dan aspirasi dia kalian bawakan itu di sidang pengadilan. Padahal gua ngutip. Kita kan pengutip ya kan. Sebelum pengutip kita. Pada serius lu mulai pada serius sih soalnya. Ya kan? Nah, itu penting. Jadi bagi saya itu seni. Ya seni. Ya. Dan kalian ingat, dari segi keilmuan, apabila kalian mampu mengutip atau masuk pada bahasa-bahasa kebudayaan atau bahasa-bahasa seni, maka kalian sebenarnya masuk pada jantung perasaan rakyat itu sendiri. Nah, tinggal kita poles kuhab dan perasaan rakyat itu, kita poles jadi seni. Apakah itu di eksepsi atau di pledoi. Nah, kalau kalian merasa bahwa itu substansi, maksud saya keterlaluan, maka harus diskusi dengan klien dan diskusi dengan organisasi supporting. Ya kan biasanya kita tim itu kan ada yang support untuk mengambil langkah-langkah non litigasi. Misalnya apa? Misalnya si terdakwa tidak mau sidang, menunggu pengajuan atau putusan banding yang diajukan oleh tim penasihat hukumnya atas eksepsi yang diajukan. Nah, wartawan kan akan tanya, kenapa itu begitu mendasar? Nah, jelasin dah. Itu kalau tertutup. Mau yang terbuka? Nah, yang terbuka itu butuh skenario agak canggih. Lihat kapasitas si klien. Kalau si klien ternyata bisa bermain di panggung, maka dia hadir sidang, tapi dia pidato. Saya tidak menghadiri sidang ini karena sidang ini sidang brengsek karena menutupi penyiksaan ini. Maka dengan ini saya walk out sambil menunggu putusan pengadilan tinggi. Keluar. Si lawyernya, wah belakang jagain maksudnya supaya nggak dipukulin polisi kan bisa, ya kan? Tenang, ya, bikin ribut bahkan. Itu nggak contempt of court. Silakan you contempt of court. Baru kita bilang mana yang lebih contempt of court, menyiksa orang dengan melanggar KUHAP atau orang yang merasa dirinya ditindas tapi prosedur ini tidak mengcover dia. Makin diadili makin bagus, makin naik isunya. Iya dong. Jelas Orang-orangnya ya. gitu. Si lawyer juga harus pintar di sini. Klien saya merasa ini penting sebagai titik tolak penegakan hukum di Indonesia. Wah, rasanya dia. Padahal dia cuma ngambek.
biasanya pembela hak asasi hal-hal yang substansi itu penting. Misalnya klien kalian udah ditangkap, kalian sudah besuk, setelah dibesuk malamnya dipukulin, ya kan? Nah tinggal lihat kemampuannya. Jadi kalau kemampuan klienmu lemah sekali, maka harus advokat yang agak aktif, ya kan? Ya, misalnya mengajukan banding dengan melakukan prosesi demonstrasi, ya kan? Main dah di situ, ya kan? Pidato apa, ya udahlah, ya kan? Itu harus dilatih. Artikulasi, karena kalau kalian sidang di MK juga begitu kan nanti berdebat. Arah pengadilan kan dinamis sekarang, nggak pasif gitu loh. Ya, kalau kalian mengacu pada internasional sekarang, sidang semua dinamis. Kenapa? Kalau dinamis diuji gitu loh. Kalau mulai pasif, tertutup, diam-diam, bau busuk biasanya. Jadi ada kecenderungannya begitu. Jadi latihlah, artikulasi itu penting. Ya. Nah disitulah kalau kalian jago, biasanya advokat yang jago pada waktu dia orasi, bahasa rakyat dia keluarin. Cas. Ya. Misalnya di waktu saya demonstrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara, ya, kita bilang pengadilan liar. Nah, orang udah langsung naik tuh. Ini kita hancurin enggak? Udah gitu, udah. Enggak terserah kalian. Ya, kan? Itu teknik ya, mengolah. Karena itu tadi saya selain kuhab, perspektifnya saya harus kasih lihat supaya atmosfernya kalian terasa ya. Oh ini loh persoalannya. Oh secara sistemik ini. Kalau kuhabnya ya begitu, lo bolak-balik ya kuhab ya begitu. Lo mau belajar di bawah pohon asam sama belajar di kolong jembatan sama di fakultas hukum pakai AC ya itu kuhab. Sama aja. Bang, Ya, satu bang. Ini kaitan dengan alat bukti bang. alat bukti. Iya, itu terkadang saya punya pengalaman waktu masih ya jadi asisten gitu kan bang. Itu terkadang kejebak sama barang bukti bang. Karena barang bukti kan ini ditemukan pada saat kejadian, beda dengan alat bukti itu kan. Kadang kita bingung karena ada barang bukti yang kita tidak tahu datang dari mana nih bang. Mungkin ada trik-trik tertentu untuk menghadapi kondisi seperti itu. Sederhana saja, kalau kau bicara barang bukti, itu kan ada prosedurnya. Kalau itu tiba-tiba ujuk tanpa prosedur, tolak. Nah, pertanyaannya itu tadi kau udah jawab ya. Bukunya ada di BAP. Tapi pertanyaannya adalah barang bukti yang mana yang tiba-tiba muncul? Berarti jawaban pertanyaan pertama adalah barang-barang bukti yang tidak tertulis di BAP. Ya kan? Pertanyaan berikutnya adalah kalau itu tidak tertulis di BAP, harus diuji lagi kapan dia muncul. Karena bisa saja dia muncul belakangan, tapi dia sesuai prosedur. Misalnya, saya bela klien saya yang A, si petani, ya kan? Pada waktu ini sedang diproses, si B yang buron belum ketangkep. Pada saat ini baru mau dimulai, dia ketangkep, dapatlah bukti baru. Ini kan bisa muncul. Tapi pertanyaannya, bagaimana prosedurnya? Tidak ada satupun barang bukti yang tidak melalui penetapan pengadilan. Itu. Jadi nggak bisa jaksa ujuk-ujuk, wah karena ini ketangkep, pindahinlah dari sini ke sini. Nggak bisa. Harus ada prosedurnya. Tapi ada barang bukti yang bisa tiba-tiba muncul di pengadilan, yaitu kalau itu diajukan oleh pengacara. Nggak ada di BAP, tapi kita merasa itu barang bukti kita ajukan itu. Dan kalian kalau mengajukan itu, majukanlah pertama kali di eksepsi. Nggak ada di KUHP. Ya kan bukan cuma jaksa yang punya barang bukti, kalian juga punya misalnya. Ya, majukan itu di eksepsi. Ya. Jadi pertanyaanmu itu bermata dua ya. Nah jadi jawabannya adalah barang bukti itu harus prosedural. Kalau bicara alat bukti, sebenarnya udah bicara proses pembuktian. Apakah barang bukti yang diajukan di pengadilan itu yang sudah sesuai dengan prosedur bisa menjadi alat bukti dalam proses pembuktian di pengadilan gitu. Itu ininya. Jadi cikal bakalnya adalah barang bukti. Ada di BAP, harus lewat prosedural dan pasti penetapan pengadilan. Pak, Yuk. kalau barang buktinya tiba-tiba hilang gimana? Nah, untung dong lo. Iya dong, untung kan? Jadi kalau alat
Pertanyaanmu itu ada dua mata. Ya. Mata yang pertama, ini kan banyak aparat penegak hukum jual beli barang bukti. Kalau lu mau beli ekstasi yang bagus, belilah di Polres. Serius gua. Iya, nah tinggal pertanyaannya, lu mau meledakkan ini hanya masalah itu atau lu mau ngomong struktural? Paham maksud saya? Kalau yang lu mau tembak adalah perdagangan barang bukti, itu kan berarti struktural. Ya kan? Harus diinvestigasi prosedurnya kayak apa sehingga Anda bisa bicara di dalam laporan dan kepada publik bahwa ini struktural, sistematik. Nggak bisa, misalnya gini, kasus 2 jaksa jual barang bukti ekstasi itu struktural karena ada jabatan dia dan teknik mengambilnya, karena yang megang barang bukti bukan dia. Kok bisa jaksa itu ngambil barang itu kan struktural karena ada kekuasaan di situ. Tapi kalau kamu tidak melihat itu, ya itu hanya jaksa nyuri barang bukti, jadi begitu, jadi kecil. Jadi cara melihatnya, ya. Nah, itu soal sistem yang pertama, struktural ya. Nah, yang kedua pertanyaanmu itu yang menyangkut substansi. Kalau yang menyangkut substansi, bagi saya, kalau barang bukti itu barang bukti yang membuktikan klienmu, barang buktinya hilang, syukur, karena jaksa nggak bisa membuktiin. Iya, tinggal kita tanya. Mana barang buktinya? Kok bisa hilang? Tuduh, Anda sengaja menghilangkan itu ya, karena barang bukti itu tidak sah. Nah, misalnya. Padahal sah. Tapi karena lu udah tahu hilang, lu jorokin ke jaksa, lu banting sekalian. Ya kan? Inilah sidang ini nih, banyak manipulasinya, barang bukti kok bisa hilang ya. Dengan penting juga aktif. Saya jadi pusing sidang seperti ini majelis. Bagaimana barang sepenting itu bisa hilang di tangan seorang jaksa? Mau kayak apa peradilan ini? Bahaya ini, jadi peradilan ini mengadili orang tanpa bukti majelis. Ada Pak yang untuk kasus Buntia itu kan, barang bukti alat beratnya itu yang memang sudah ada di lokasi perkampungan itu ditahan cuma dengan tali rapia. Tapi oleh pengadilan ini diizinkan diambil oleh anaknya, sementara ini bukti di pengadilan. Nah, dan akhirnya itu hilang nggak sampai sekarang. Nah, hajar hakimnya. Berarti itu berarti jawabannya dua itu. Struktural, karena kok bisa pengadilan memberikan kewenangan pada orang untuk mengambil barang bukti. Berarti kalau dia mengambil itu pakai penetapan pengadilan, ternyata dia nggak pakai konspirasi, bongkar konspirasinya. Kenapa dia bisa ngambil? Padahal itu sudah dikeluarkan penetapan. Kok bisa penetapan diambil sama preman? Oh, pasti preman ini ketua pengadilan negeri Malam, karena ketua pengadilan negeri Siang itu bapaknya, ketua pengadilan negeri Malam anaknya. Kan? Dan siang. Kadang gini, kadang kita untuk menarik perhatian suka serius, kadang suka ngelecehin, jadi lucu gitu, ya kan? Oh, rupanya di daerah saya ini pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri ada dua, ketua pengadilan negeri Siang sama ketua pengadilan negeri Malam. Ketua pengadilan negeri Malam anaknya ngatur-ngatur, ketua pengadilan negeri Siang bapaknya sidang-sidang gitu. Itu kelihatannya ngomongnya, tapi itu kan menggambarkan praktek kan? Atau oh rupanya ada sidang di kamar, ada sidang di ruang sidang. Sidang di ruang sidang dipimpin oleh majelis hakim. Sidang di kamar dipimpin oleh bapaknya, karena yang sidang adalah suami istri. Jadi yang menentukan itu rapat di tempat tidur suami sama istri gitu. Bang, Kita mengetahui alat bukti itu kan ada beberapa gitu, seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, ini kaitannya dengan bukti permulaan, Bang. Misalnya di tingkat penyidikan, tentu kan seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka, bisa memenuhi bukti permulaan. Nah, jadi kita sering itu ketemu dengan penyidik atau polisi pada saat dia menetapkan, atau enggak dalam konteks kasus kita berdiskusi dengan mereka. Jadi pemahaman mereka itu bukti permulaan itu termasuk barang bukti. Nah, sementara di alat bukti kan kita tidak pernah tahu barang bukti, dan barang bukti itu tidak bisa dikatakan sebagai alat bukti karena sesuai dengan alat-alat bukti di dalam KUHP. Itu kan ada saksi yang tadi disebutkan. Nah, itu bagaimana, Bang, kedudukan barang bukti ini di dalam bukti permulaan untuk menentukan seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka? Ya. Oke. Saya bahas teori dulu. Apa bedanya soal bukti ini?
Apa bedanya bukti penangkapan dengan bukti penahanan? Kalau penangkapan buktinya bukti permulaan. Buntutnya sama, bukti permulaan yang cukup, bahasa Puhabnya. Apa aja bukti permulaan yang cukup? Tidak ada penjelasan, tapi biasanya itu dia 2. Tapi polisi biasanya mengandalkan apa? Laporan 1, yang kedua keterangan saksi. Dia gitu main minimal. Padahal sebenarnya dia pegang adalah laporan intelijen, cuma dia nggak tunjukin. Nah, kalau orang ditahan, dia harus baca, lu niatin gua. Hah? Kalau orang boleh ditahan kalau Hasil penyidikan. no, Hasil penyidikan dan teori, ini teori. Bukti yang cukup. Nah, bukti permulaan yang cukup sama bukti yang cukup. Nah, di situ di surat itu baik penangkapan dan penahanan dikatakan dia punya bukti permulaan yang cukup. Untuk nangkep orang dia boleh sesuai KUHP. Nahan orang nggak boleh. Karena dia harus mengatakan bukti yang cukup. Enggak. tapi di pertimbangan kan udah dijelasin masuk nggak? Iya, tapi di Karena situ di sini- dua-duanya ditulis bukti permulaan yang cukup. Ya. Di baik penangkapan maupun Ini sama penahanan. sih. Jadi kesalahannya ada di soal penahanan, penangkapannya enggak. Tapi pertanyaannya bukti permulaan yang cukup tadi kalian sudah jawab. Sekarang bukti yang cukup itu apa? Dia tidak bisa hanya laporan dan keterangan saksi. Harus ada bukti yang lain dari antara sekian itu. Maka biasanya kalau itu menyangkut poster dan statement, biasanya di situ ada keterangan bahasa. Kalau nggak ahli bahasa, ahli politik. Pasti itu. Dalam kasus-kasus politik kalau yang dipersoalkan spanduk atau statement atau omonganmu di media massa, pasti dia undang saksi ahli. Supaya bisa menahan. Kalau misalkan seorang terdakwa dibuatkan berita acara pemeriksaan, ya. Kemudian setelah selesai dia baca BAP itu tidak sesuai dengan keinginan dia, boleh nggak dia menolak? Kalau dia menolak, apa prosedurnya? Bikin BAP penolakan. Nah, kalau tersangka aja bisa nulis BAP, apalagi pendampingnya yang nggak ada diatur di KUHP. Kalau misalkan kalian penakut, ya bikinlah BAP penolakan dari pengacara, walaupun itu udah jadi kelihatan bodoh. Gitu. Kalau mau main analogi, ya kan terdakwa aja boleh punya hak ingkar, hak diam, dan hak menolak BAP. Di situ ditulis. Karena itu hati-hati. Pelajaran yang harus kalian katakan kepada klien pada waktu diperiksa itu hati-hati. Kata demi kata diperiksa. Kalau itu tidak sesuai, coret. Karena itu penting pengacara bawa pulpen. Kenapa? Karena kalau misalkan, jadi jangan kalian ngomong, si klien itu ngomong lisan, ini ganti, enggak. Begitu, seret, gitu kayak dosen kejam yang skripsi. Begitu udah dicoret kan berarti tidak setuju. Iya dong. Tapi kalau lisan-lisan aja, lo apa buktinya? Gitu loh. Ini teknik, ini coret, seret. Bila perlu coret, tulis apa yang Anda kehendaki. Nggak berkutik dia. Ya, itu. Jadi BAP saja bisa ditolak kalau nggak sesuai. Karena sesuai dengan KUHP, harusnya apa yang dikatakan oleh tersangka itu yang ditulis, bukan mau-maunya mentang-mentang dia kuasai laptop terus dia yang ngarang-ngarang. Sebelum saksi ini ada kasus sudah berapa minggu lah tidak jalan gitu. Karena ada kasus pembunuhan, Pak. Pembunuhan. Tapi ya rapi juga pembunuhannya. Pihak polisi itu kiblatnya dari pihak dokter yang memvisum itu pasien atau korban. Dari dokter itu sendiri tidak mengatakan itu pembunuhan gitu. Padahal jelas-jelas walaupun dilihat oleh kasat mata telanjang begini, itu adalah bentuk-bentuk kekerasan baik benda tumpul maupun
benda apa namanya, senjata tajam gitu ya. Bagaimana kira-kira jalan keluar bagi kita gitu? Iya. You pegang visumnya nggak? Kalau you nggak pegang visum, terus berdebat sama orang yang punya visum, you katanya, ya pasti kalah terus. Pertanyaan pertama, kalau pembunuhan itu pasti orang mati kan? Ya dong, mati kan? Ya. Nah, pertanyaan pertama, dia mati karena apa? Pukulan ada 100, tusukan ada 50. Tusukan yang mana yang mematikan? Pukulan yang mana yang mematikan? Iya dong, kata kunci dulu. Enggak, wah ini ada 100, pasti mati pak. Ya lo, ahli kan nggak gitu, forensik kan ada akademisnya. Ya kan? Pukulan tumpul yang mana yang mematikan? Tusukan yang mana yang mematikan? Pukulan ada 50, tapi pukulan yang persis di belakang kepala yang memecahkan otak belakang. Pertanyaan berikutnya, kenapa yang dipukul otak belakang? Itu kan nanti akan menjawab judul pembunuhan. Jadi awalnya visum, ngomong soal kematian, baru ngomong soal pembunuhan. Pembunuhan itu cerita. Itu dulu disisir, teknis, jangan loncat. Ya. Nah, pertarungan Anda adalah pertarungan di saksi ahli yang menjelaskan visum. Tapi lu jangan bertanya sama gua, lu jawab ada visum padahal lu nggak pegang visum. Lu pinter ngeles namanya. Pegang itu visum sehingga lu tahu. Ya kan, lukanya ada berapa? Pasti di visum itu harusnya dijelaskan dia mati karena apa? Pukulan yang mana? Harus jelas. Nah, kalau lu dapat visum, kan lu udah dengar kan saksi ahli dari pihak polisi. Bawa ke ahli forensik yang lain, minta pendapatnya nih kalau visumnya kayak begini nih gimana? Kalau ternyata lo kalah, lo cari lagi ini visum kayak gini bener apa enggak gitu. Kalau lo udah kalah isi, main di prosedur. Nih kalau visum kayak begini nih bener nggak nih? Kalau dia bilang, wah ini nggak bener nih visumnya, harusnya visum tuh begini. Lo jangan serang substansi, lo serang kelemahan dari visum. Berarti visum itu nggak bener. Itu lo. Iya dong, karena kalau lo substansi lo kalah. Kan harus begitu. Ya. Jadi satu-satu diurai. Kata kuncinya adalah visum. Karena gue yakin saksi ternyata lo nggak ada, alat bukti lo berarti cuma mayat dan visum sama keterangan ahli. 3 itu udah. Mayat nggak mungkin bunyi, ya kan? Yang harus bunyi adalah yang meriksa mayat. Meriksa mayat hasilnya 2, visum dan keterangan ahli. Nah sekarang di pengadilan, teman-teman sekalian, usahakan sidang itu tidak melulu sebagaimana proses jalannya sidang dan sesuai dengan tingkatan-tingkatan itu. Kalau itu artinya apa bedanya sidang perkara perceraian dengan perkara apa yang kalian tangani? Ya sama aja, semua prosedural. BAP-nya sudah, sidangnya ya udah, bacain dakwaan, eksepsi, pemeriksaan tersangka atau terdakwa, kemudian saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, putus. Selesai. Ya. Tapi ada yang penting. Misalnya, saksi ini mengarang. Mengarang maksudnya apa yang dia lihat, apa yang dia ceritakan sebenarnya dia tidak melihat. Dia karang. Misalnya, kasus profit lah, cerita kasus profit. Dia supir, ya, dia supir sebenarnya. Tapi dia harus, ini kasus saya di Solo, saya menang ya kasus ini. Tapi ini ada ilmunya. Dia supir, tapi di BAP-nya dia bisa menjelaskan nomor biliet giro, ya, nomor biliet giro. Maka kalian jangan emosional. Kan biasanya kan pengacara bertanya belakangan setelah hakim dan jaksa. Kalian baikin dulu, tanya berapa tahun kamu menjadi supir? Sekian tahun, berapa gajinya? Istrimu ada berapa? Ini. Udah ya, dia jelaskan.
Dari mana kamu tahu biliet biru ini? Saya tahu Pak, karena saya yang pegang, saya ini. Oh begitu. Jadi kamu tahu ya biliet biru itu B ini. Iya. Coba berapa nomor mobil yang kamu bawa? Nggak tahu. Wah, harus cecer habis. Anda supir ya, tapi Anda mobil yang Anda bawa aja Anda tidak tahu. Tapi biru, Anda tahu nggak biru biliet untuk apa? Nah, di situ harus raja tega. Karena biasanya advokat HAM kalau ke orang kecil kasihan, habisin. Anda sudah disumpah loh. Saya minta pada majelis hakim perintah tahan. Karena nomor biliet dia tahu, nomor mobilnya dia nggak tahu. Saya pernah tahun 97-98 mengajari semua mahasiswa, kalau sidang di pengadilan dia ditangkap, diadili, semuanya berdiri di atas kursi, belakangin hakimnya. Terus kemudian nyanyi joget-joget itu pidato, kemudian satu orang bilang, silakan majelis hakim vonis, kami memang bersalah, silakan. Habis itu saya banding. Ada tangan banding semua. Wah, ngeluh panitera, kan banding, nyiapin berkas. Lo vonis aja. Silakan. Gak ada masalah. Lu kalau begitu semua, pengadilan rontok nggak? Kenapa? Karena kita sewaktu itu bilang semua itu peradilan politik. Ide orang. Lo gila lo, rejim Orde Baru waktu itu. Semua dipakai. Ya udah, dilihat aja. Joget-joget begini. Akhirnya putusannya apa? Bebas. Karena pengadilan lama-lama merasa bahwa dia dipakai. Dia juga, kok gini ya? Ya lu putusin aja. Kamu gue pedulin. Nah, itu juga bagian dari ruang yang bisa kita gunakan. Asal Anda memainkan sesuai dengan tingkatan hukum acara. Kalian hanya bisa memaksimalkan dari mulai sini sampai sini. Karena banding dan kasasi tertutup. Banding dan kasasi biasanya dipakai untuk kampanye di tingkat nasional dan internasional. Jadi kita minta tolong Amnesty dan institusi lain untuk menekan pemerintah Indonesia atas kasus-kasus yang terjadi. Ya, jadi kalau mau bermain, nah ya nggak apa-apa ya. Kalau mau bermain, main sungguh-sungguh di atas panggung, maksimalkanlah dari mulai pengadilan sampai soal penyelidikan. Cukup punya ruang untuk itu. Ya. Jadi antara advokat sama terdakwa harus satu keping mata uang. Jadi kalau terdakwanya udah radikal, lo harus lebih radikal. Ya kan? Ini terdakwanya main, advokatnya enggak. Ya lama-lama lu cabut kuasanya. Ya dia udah mau mongkok makan, janganlah, ini belum bulan puasa soalnya. Nah, ya. Soal barang bukti tadi sudah ya. Ini barang bukti yang ada BAP-nya. Tiba-tiba dia munculin barang bukti di atas meja yang nggak ada barang buktinya. Pertama interupsi dulu, tanya yang ini nih anak mana nih? Mana di BAP-nya nih barang bukti yang ini gitu. Tanyain gitu halus aja. Kan? Nggak usah perlu ngotot-ngotot gitu, capek-capek. Tanya barang bukti yang ini mana? Penetapan pengadilannya mana? Nah, begitu dia bilang, "Oh, nggak ada." Baru cecer. Habisin jaksanya supaya begitu mempersoalkan yang ini dia secara psikologis sudah tahu. Itu dong mainnya. Bang, Yuk. mungkin sederhananya kalau misalnya saksi itu strategi kita yang pertama mungkin mendiskualifikasikan dia sebagai saksi. Kalau memang tidak berhasil, kita mendiskualifikasikan keterangannya. Gitu ya? Ya, tapi bisa juga kau menggiring sesuai dengan keinginanmu kalau kau kuasai. Bisa juga begitu. Kan? Sangat tergantung pada itu, makanya harus kontrol persidangan, lihat omongan dia. Nah, kau baru bisa lihat omongan dia kan? Salah satu bandingannya adalah antara omongan dengan BAP. Karena BAP dia itu kan dasarnya dakwaan. Nah, padahal di KUHP
adalah apa yang dia katakan di dalam persidangan, itulah yang menjadi alat bukti. Nah, di situ kau mainkan. Kadang-kadang jaksanya nakal, sebelum sidang dia bilang, apakah ini tanda tangan saudara? Nah, itu. Ya kan? Nah, sekali-sekali atau jangan sekali-sekali, terus-menerus tanya, maksud pertanyaan jaksa itu apa? Apakah dia mau mengatakan dengan tanda tangan itu ini barang bukti, BAP ini barang bukti majelis hakim? Saya perlu jelas dulu nih dari jaksa supaya kita punya persamaan kuhapnya. Ya kan? Supaya jelas. Dan jaksanya apabila perlu bisa kita keluarkan dari ruang sidang. Minta suratnya, surat penunjukan bahwa dia itu sebagai Dia jaksa. Nah, kadang-kadang. Nah, sekarang ada teknik baru. Jadi begini, biasanya kalau kasus-kasus gede ditangani oleh Polda, dia koordinasinya kan dengan Kejaksaan Tinggi. Ya. Nah, orang yang menangani di Kejaksaan Tinggi bukan dia yang sidang. Yang sidang itu yang ini atas perintah, karena itu dia muka tembok. Maka pertanyaan seperti itu penting. Anda ini jaksa yang memang ditunjuk atau jaksa boneka? Jadi dia bisa marah. Ya kan? Loh, kenapa begitu? Ya majelis sekarang nih makin sering yang melakukan siapa, yang bertanggung jawab siapa. Biasa kami ini lawyer HAM, jadi biasa menangani orang-orang yang melepas tanggung jawab. Biasanya kan prajurit yang disuruh maju. Karena saya lihat jaksa ini, saya tanya dia nggak ngerti apa-apa. Dia selalu mainnya aja BAP. Gimana kita mau menemukan kebenaran material majelis? Bisa sesat kita semua. Ya kan? Bahasa tuh ya, itu latihannya ya di sini. Ya kan? Ini dilatih terus. Ya. Jadi pengalaman kalian aksi, pengalaman kalian berdiskusi dengan orang yang buta huruf dan kalian merasa primitif, itu penting kalian alami. Ya, karena disitulah proses tabungan, tapi juga itu juga tidak ada artinya kalau kalian tidak reflektif. Harus reflektif, baru jago. Ada tulisan. Ada pertanyaan soal trik di ruang sidang? Ya, ini bang, yang agak berat itu sebenarnya hakim sebenarnya bang. Kalau jaksa itu agak lebih relatif bisa dilawan lah kan. Cuma ketika posisi hakim yang memang sudah tidak fair itu yang kadang-kadang menyulitkan kita untuk mengungkap kebenaran material itu. Saya jawab pakai teori dulu ya. Pertama, pada dasarnya memang hakim tidak boleh dimusuhi. Hakim itu harus dipelajari karakternya. Ini teori. Ya. Tapi kan banyak kasus-kasus rakyat, hakim ini juga sudah terkontaminasi karena dia pernah menghadiri rapat koordinasi, ya kan? Apa yang namanya muspida, muspika, apa segala macam. Itu ada, itu rapat koordinasi gitu. Karena kalau dia coba-coba tidak dengerin Kapolres atau Kapolda, pada satu waktu dia nanti membutuhkan mereka, polisinya juga nggak mau. Jadi itu pasti ada take and give. Karena sistem peradilan kita itu belum check and balance. Jadi jaksa masih dianggap anak kandungnya hakim. Gitu. Kadang-kadang hakimnya mengambil alih apa yang menjadi tanggung jawab jaksa. Ya. Jadi itu memang problem. Karena itu kita harus memperjuangkan bahwa kita ini aparat penegak hukum, karena itu sistemnya harus check and balance system. Jaksa dan kita berada pada posisi yang sama, hakim berada pada posisi yang berbeda. Ya. Bukan berarti jaksa koordinasi dengan hakim terus kita nggak punya jalur koordinasi, nggak benar itu. Itu kuhapnya harus dirubah. Ya. Karena intinya adalah seluruh langkah penegakan hukum harus bisa diuji di forum pengadilan. Jangan kasih satupun hak prerogatif kepada aparat penegak hukum. Kalau dikasih maka akan jualan, pasti di mana-mana. Begitu itu tidak bisa diuji dan dipertanggungjawabkan, artinya apa? Kalau tidak ada proses transparansi dan akuntabilitas dan itu forumnya terbuka, maka biasanya di situ akan ada pasar gelap keadilan, kira-kira gitu lah. Ya kalau ngomong sama media begitu, ya, pasar gelap keadilan yang berbau busuk, lebih busuk dari pasar ikan. Ya, karena bau bangke di situ. Nah, jadi prosesnya itu. Nah, yang perlu saya harus menjelaskan karena banyak aktivis main tabrak. Ini hakimnya, hakim udah nggak benar.
saya mau menjelaskan cara berpikir hakim menurut versi saya yang saya pelajari, gitu ya. Kalau memang dari awal ini mau dijadiin panggung, tabrak terus saja hakimnya, hajar, bila perlu laporin ke hakim pengawas dan lain sebagainya, ya. Supaya yang kita laporkan bukan hanya polisi dan jaksa, tapi peradilannya juga peradilan politik yang sesat, ya. Peradilan politik yang sesat. Yang kedua yang perlu saya harus jelaskan begini. Biasanya hakim itu selalu pikirannya formal legalistik, pasti positivistik. Karena itu dia akan kejar unsur. Unsur itu ada hubungannya dengan barang bukti dan alat bukti. Maka bertarunglah di situ. Bertarung di situ. Ya. Nah, yang ketiga yang saya mau katakan juga adalah bahwa setelah dia unsur-unsur, ini ada hal yang kita tidak bisa intervensi. Karena ini wilayah abu-abu, sama seperti waktu penangkapan dan penahanan, hak prerogatif dari polisi. Yaitu apa yang namanya keyakinan hakim, itu susahnya. Nah, untuk menghancurkan keyakinan hakim, itulah kalian harus membutuhkan dua institusi. Pertama, laporin ke komisi yudisial. Kedua, main sama wartawan supaya wartawannya mewawancarai langsung hakimnya. Apa yang mau diwawancarai, kalian kasih puding dong ke wartawannya. Misalnya soal keterangan saksi atau barang bukti itu yang nggak jelas, ya kalian bikin tertulis atau bila perlu di briefing wartawannya, dia kejar hakimnya. Sehingga hakimnya mau nggak mau merasa bahwa dia dikontrol oleh orang lain. Kan di situ letak ininya, letak slipnya, kan? Ya pasti dia akan berlindung di balik keyakinan hakim, sama kayak polisi. Itu kan hak prerogatif polisi, ya kan? Apa yang namanya keyakinan hakim, main di situ. Nah problemnya adalah kita baru saja kalah dengan dipangkasnya kewenangan komisi yudisial. Akhirnya jadi Yudi dan Sial. Tapi biasanya kalau kita laporkan itu secara terbuka, dia juga hati-hati kok. Dia juga hati-hati. Ya, jadi itu teknik yang bisa dicoba dilakukan. Karena itu mari kita sama-sama menggempur hakim supaya makin banyak hakim yang terbuka ditindak. Karena sekarang penindakan kayak kemarin diumumkan ada 11 hakim, namanya tidak diumumkan. Itu penting juga untuk memperlihatkan bahwa hakim pun bisa disentuh. Karena dalam proses penegakan hukum, dan itu asas hukum pidana, pagar makan tanaman hukumannya harus lebih berat. Itu prinsip. Ini enggak, pagar makan tanaman makin susah kan gitu. Malah pelapornya malah yang kena. Nah, kan? Budaya kita masih begitu. Nah, itu harus kita lawan. Dalam sistem demokrasi yang seperti sekarang ini, di mana seluruh pemilihan menggunakan uang, maka salah satu yang paling buruk terkena kontaminasi itu adalah penegakan hukum. Itu yang paling buruk. Coba lihat angkanya. Antara angka ngurus kasus dengan angka pencalonan camat dan bupati, itu fantastik. Bagi aktivis kalian fantastik kan? Saya terima membela kasus korupsi sekali dibayar 300 juta aja saya udah bilang fantastik. Tapi dari segi pasar itu sangat kecil, 300 juta. Sangat kecil. Itu nggak ditawar. Nah, ya kita akan mengalami itu. Nah, tapi kita akan lebih kuat, lebih dalam gitu, nggak ikut-ikutan. Kalau kita sungguh mendalami seperti pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu tadi, ya masuk ke hal yang lebih dalam. Jangan takut masuk. Begitu juga dengan bikin gugatan. Jangan lo bikin gugatan datang tinggal, datang tinggal. Jangan begitu. Bikin pembelaan juga begitu. Kalau begitu kualitas lo kualitas tempe udahlah parah. Kalau bisa duduk sebelum selesai sampai kalian pernah pesawatnya mau jatuh nggak? Itu kan keluar tuh. Keringet yang nggak pernah keluar, bukan kayak keringet biasa, keringet ketakutan gitu. Nah, rasainlah sampai kayak begitu. Dengan begitu, besoknya akan lebih enteng, akan lebih mahir. Tapi kalau nggak pernah melakukan itu,
mentok tinggal, baca obscure label semua. Ya kan? Nah, jangan begitu. Yang mental itu yang harus terus dilakukan. Pasti kalian akan jenuh gitu ya, karena kok kalah terus. Saya ini kan kalah terus. Lagunya aja kayak menang. Ya kan? Kalah terus, saya bener. Kalah terus. Coba yang menang apa sih? Yang bela Megawati kan kalah, tapi dia jadi presiden seolah-olah menang. Bela Gus Dur kalah, seolah-olah menang. Bela Sanana kalah, seolah-olah 20 tahun seumur hidup gimana? Ya kan? Nah, tapi dari seluruh peperangan, pertempurannya kita coba maksimalkan dan kita menangkan. Nah, teman-teman sekalian, memang sekarang ini ada situasi yang transisional buruk soal posisi jaksa. Jaksa itu bukan hanya jadi pengacara KPU sekarang, tapi jaksa udah jadi konsultan hukum beberapa perusahaan BUMN. Misalnya, kalian periksa, jaksa jadi konsultan hukumnya PLN karena dia bilang dia pengacara negara. Itu udah kacau. Udah kacau. Jadi ini bukan hanya sampai pada tingkat KPU. Ya. Karena itu maka menurut saya tidak boleh dia dilakukan itu, satu. Tapi kita jangan sepihak, harus dua pihak. Karena itu bagaimana caranya bantuan hukum itu juga dibiayai oleh negara. Sehingga kita bicara keadilan dan persamaan kedudukan dalam hukum, dalam konteks aparat penegakan hukum, semuanya sama-sama punya akses negara. Ya, jadi penting diperjuangkan bantuan undang-undang bantuan hukum. Dan negara harus ada APBN dan APBD-nya untuk pemberian bantuan hukum. Harus ada, bukan hanya hakim dan jaksa. Ya, terus PP 83 itu gimana, Bang? Ya itu harus dirubah. Harus dirubah. Sekarang kan memang perubahannya baru hebat ya, hebat tapi baru sepihak. Yaitu di pengacara. Pengacara sekarang ini kan bisa jadi hakim, bisa jadi jaksa. Ya, kan lu bisa jadi hakim ad hoc, bisa nggak? Bisa jadi hakim agung, bisa nggak? Jadi jaksa agung pun bisa. Dan hanya pengacara lah yang bisa sebelum kasus muncul sampai kasus diputus, dia terlibat terus. Polisi cuma sampai sini, jaksa cuma sampai sini, hakim cuma sampai sini, pengacara, borong semua, ya kan? Karena itu harus dibangun sistemnya supaya terpisah antara hakim, jaksa, dan pengacara. Jangan ini koordinasi dengan alasan sama-sama pegawai negeri. Nggak benar. Kalau kita konsisten pada check and balance, berdiri sendiri sama-sama. Karena itu pengacara pun dalam konteks bantuan hukum terhadap rakyat harus juga dibiayai oleh negara supaya jelas fakir miskin dan anak terlantar serta advokat miskin dibiayai. Ini emang advokat miskin semua nih. Dalam. Jadi advokat miskin, Pak. Advokat orang miskin. Kita suruh mana pasal 34. Ya, jadi pasal 34 itu harus dibuat undang-undang pelaksanaannya. Jadi memang dari segi aparat penegak hukum harus dibangun lagi sistemnya, terutama dalam konteks proses peradilan, ya kan? Karena tidak hanya bisa menempatkan lawyer sebagai penegak hukum selesai di situ, tapi masing-masing itu bagaimana posisinya dalam integrated criminal justice system. Itu bagaimana? Tapi prinsipnya adalah semua tingkatan langkah hukum itu harus transparan dan akuntabel dan harus bisa diuji lewat forum-forum yang terbuka untuk umum. Itu penting. Kalau enggak, maka yang ada adalah kantong-kantong pasar gelap keadilan. Terima kasih teman-teman, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Sukses.